Kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud datang. Kami rindu Engkau menjamahnya. Kami rindu Engkau membukakan hati kami. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami datang sujud, datang menghampiri-Mu. Oleh masyikna maha, oleh masyikna mita, Allah maha dasar dan Allah ada di tengah-tengah kami. Lohi sikina matapena ma obisi ari sikina luhutus suta nama, karena Dia adalah sumber kehidupan bagi kami. Allah yang mementeraikan setiap orang-orang pilihannya. Biarkan kami sujud, diam, duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sukacita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana indah atas setiap pribadi kita. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam segala tindak lakunya. Dia akan selalu sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini mempelajari suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kenapa? Karena kita akan masuk di dalam suatu batas alam roh, yaitu masuk di dalam kebenaran, di mana kita tahu bahwa batas alam roh itu pasti, saudara, kita akan melewatinya, ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari batas itu. Kita akan masuk di dalam suatu bukan pemandangan, suatu pergumulan di mana saudara harus memiliki hati, memiliki pikiran yang bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan ingin dalam kehidupan kita ini betul-betul menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Jadi kita sadar bahwa batas alam roh ini adalah batas di mana untuk memasuki dalam suatu kebenaran, di mana kebenaran itu akan dinyatakan bagi orang-orang pilihannya. Mari kita mengimaninya bahwa kita ini bukan lagi ekor, ya, tapi kita ini adalah kepala. Kalau kita menjadi kepala, berarti kita harus cakap. Cakap itu kita harus bisa melewatinya, dan kita harus mampu melewatinya. Kenapa? Karena ini ada suatu tantangan buat kita, bahwa dalam program hidup manusia itu harus mengalami hal ini. Mari kita akan masuki, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Tunggal, maka kami siap untuk masuk di dalam alam roh. Amin. Saudara, di dalam tubuh manusia itu ada tubuh, ya. Di dalam kehidupan manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Dalam lingkup kita sehari-hari, kita juga kadangkala ada suatu pertentangan, dan juga ada sesuatu yang sukacita. Kalau sesuatu sukacita itu, kalau kita bicarakan atau kita rasakan, itu bahagia. Tapi kalau suatu pertentangan, dimanapun berada, tidak akan merasa nyaman. Mari kita mengerti bahwa hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada kita ini adalah jalan-jalan di mana Tuhan ingin supaya kita mempersetujui, di mana kehidupan kita, mengapa Allah memberikan hukum Taurat di dalam hidup manusia. Karena manusia itu bukan mudah berubah, tetapi manusia itu mudah goyah. Goyah sekali. Jadi dengan goyah itu, maka Allah menurunkan 10 hukum ini untuk kita. Dan 10 perintah Allah ini pun sampai detik ini masih berjalan. Dan perlengkapan yang paling dasar, yang paling mulia, yang paling menyempurnakan adalah kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kemarin kita kan sudah mengikuti perjamuan, ya, di mana kita mengakui, ya, bahwa dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini, kita itu makin disempurnakan
dengan ketidakmampuan kita. Jadi itu secara logika tidak mungkin. Makanya dia menyanyi, katakan kalau kita nyanyi, siapakah aku ini Tuhan, ya itu lagu yang paling saya suka juga. Jadi biji matamu, itu suatu ungkapan manusia bahwa aku ki sopo, aku ini siapa, kok Tuhan jadikan aku biji matamu. Apa bu buktinya? Buktinya apa? Detik ini kita masih hidup, detik ini kita masih bisa melewati masalah demi masalah. Berarti kita ini benar-benar menjadi biji mata Tuhan. Kita harus melewati semua itu dengan hati yang lapang. Kita harus belajar untuk menerima. Tetapi dengan menerima itu, kadang di dalam hati kita ada pemberontakan yang kuat. Ada sesuatu yang membuat kita ini, kalau orang bisa berteriak, dia akan berteriak keras. Karena dalam proses hidup ini, kita mempunyai pikiran, saudara. Kita mempunyai otak. Otak itu adalah pikiran. Kita mempunyai perasaan dan kita mempunyai hati. Itulah yang memiliki hal-hal yang membuat kita itu tidak menjadi sempurna. Kenapa? Karena saling menonjol satu dengan yang lainnya. Loh, kok iso to Bu? Itu kan dia hatiku dewek, pikiranku sendiri, hatiku sendiri, perasaanku sendiri. Nah kok bisa kayak gitu? Bisa aja saudara. Contoh aja, suatu ketika kalau kita ini pergi ke suatu tempat terus kita mulai ogah dalam hati, aku udah pergi lah. Pernah ada saya seperti itu? Tapi nanti sebentar lagi enaknya pergi apa enggak ya? Itu ada satu pertentangan, itu sehari-hari saudara. Itu perkara yang paling kecil. Enaknya apa ya? Enaknya ketemu apa enggak ya? Enaknya pekerjaan ini diugi apa enggak ya? Terus ya apa ya kalau dokternya bilang suruh operasi? Terus apa yang harus aku perbuat ya kira-kira ya? Kalau terus-terusan gini, terus kira-kira bagaimana ya? Jadi seakan-akan pertanyaan itu dan masalah itu menghantam kita. Seperti itu ada suatu perlawanan dalam hidup kita, bukan perlawanan ya, sesuatu yang menantang kita. Kita harus bertindak. Kita harus mengambil sikap. Sikap itulah yang harus kita mengerti bahwa sesungguhnya kita hati-hati. Kenapa? Karena batas alam roh itu pasti akan kita lewati. Kalau kita tidak punya alam roh, mungkin kita di surga, kita enak-enakan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang membuat kita masuk ke dalam jurang dosa atau maut. Tapi ini kita tinggal di dalam dunia. Batas alam roh itu akan bukan mengejar, akan kita jalani dan pasti lewat. Dan itu tidak mungkin terjadi tidak lewat, itu pasti lewat. Akhirnya saudara, kita pergi. Walaupun hati ini gula-gulana, kita pergi. Begitu kita pergi, ternyata kita tabrakan saudara. Mungkin kakinya patah, atau mungkin juga ada sesuatu yang mengecewakan. Kira-kira kita menyesal enggak? Halo? Menyesal kan? Nah kalau kita sudah menyesal, batas alam roh ini kita lewat nanti. Begitu kita menyesal, kita menghadapi banyak hal, terus dalam kehidupan itu merembet ya. Dalam pikiran kita merasa bahwa ini penyesalan sangat kuat. Kenapa aku kok mengajak mamaku? Kalau enggak gitu mamaku udah sampai masuk rumah sakit. Kenapa kok aku seperti itu, tahu gitu kan kakiku udah seperti ini. Jadi itu terus mendokring kita sampai kita tidak bisa memutuskan masalah itu. Yang bisa memutuskan itu adalah Yesus Kristus sebagai penebusan, di mana kita melihat bahwa kayu salib itulah jalan hidup kita. Jadi kita lewati itu sebetulnya. Tapi namanya manusia tidak bisa. Jadi tubuh kita ini terus
Hari makin hari merasa menyesal, tubuhnya makin bongkring. Tahu bongkring? Kecil. Bingung itu apa yang dilakukan dan diperbuat itu seperti sesuatu yang membuat dia itu nggak ada gairah hidup. Jadi apa-apa tubuhnya sudah seperti kayak mendapat hukuman bahwa gara-gara kamu, ini pasti kamu. Nah, itu yang membuat kita akan terbawa ke dalam alam roh itu. Lama-lama dia sudah mulai tidak suka makan. Lama-lama perjalanan hidupnya, kalau orang bilang kok malah berubah, orang kan tidak bisa tahu orang luar. Tadinya kesenyum-senyum, sekarang kok jadi tidak pernah. Diajak omongnya rasa-rasa, tahu rasa-rasa, males, nggak mau ngomong sepatah dua patah. Kenapa? Karena ada tekanan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghimpit dia dan dia merasa itu tidak ada jalan keluarnya. Nah, ingat, kita harus percaya, utamakan Tuhan di dalam segala perkara. Jadilah kamu menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya kamu. Tapi hal itu akhirnya ada kata-kata yang tidak baik. Apa bedane? Apa bedane anak-anak Tuhan ambil anak-anak dunia yang tidak kenal Tuhan? Sama toh? Akhirnya dia juga bangkrut toh? Akhirnya dia juga sakit toh? Akhirnya dia juga jatuh toh di dalam dosa. Nah itu saudara. Perkataan-perkataan itu juga akan mendoktrin kita bahwa kita mengalami hidup penuh dengan kegagalan. Nah ini saudara. Batas alam roh ini, kalau kita tidak masuk kebenaran, kita akan makin jatuh. Akhirnya tidur sering bermimpi. Nah, awas tanda-tandanya seperti itu. Kalau kita sudah masuk dalam batas alam roh, kita itu masuk dalam alam mimpi, ya. Alam roh di mana kita melihat sesuatu yang tidak nyata. Loh, aku lihat di situ ada orang, tidak ada apa-apa. Jadi itu batas alam roh, di mana kita itu ditantang melewati itu. Loh Bu, bukankah anak Tuhan tidak perlu tahu alam roh? Loh memang enggak. Kalau kita bilang enggak ada, ya enggak ada memangnya. Tapi ini kenyataan hidup ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita itu gejolaknya mulai bimbang, pikiran mulai kacau, hati mulai enggak karu-karu, itu membuat batas alam roh itu makin dekat. Dan alam roh itu bukan alam roh yang sembarangan, ada mata-matanya. Kalau ini dalam alam roh ya saudara, ruangan ini kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi di sini ada penghuninya. Siapa? Cecak, kacauan, semut. Bisa enggak iblis masuk lewat situ? Halo? Bisa enggak? Bisa loh saudara. Bukan semut bilang, "Hei, aku setan." Bukan. Semut itu bisa dimasuki. Dan dia akan mendengarkan percakapan kita. Makanya kalau kita ngomong itu tidak boleh ngomong yang tidak benar. Oh, aku uripku pendek. Hidupku itu pendek. Sungguh, kamu tidak percaya, aku ketabrak sungguh. Siapa itu yang melakukannya? Karena ada mata-mata itu. Batas alam roh itu punya mata-mata. Dan mata-mata itu tidak bisa kita ngomong, oh semut, oh apa. Kita tidak tahu apa aja bisa terjadi. Makanya kita harus sadar bahwa kita ini hidup, harus masuk di dalam kebenaran. Sekalipun kita mungkin merasa bahwa kita ini paling kecil sendiri di antara mereka, tidak peduli. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan kita itu sama. Jadi mari kita melewati tempat ini di mana batas-batas alam roh itu pasti akan jalan. Dan kita tidak boleh ke sana. Wah Bu, aku tidak mungkin ke sana. Benar. Iya tidak mungkin, tapi marah. Bodoh wae saudara. Marah itu bukan dari itu Tuhan. Jadi marah itu adalah salah satunya juga batas alam roh di mana mata-mata itu akan mendengarkan pembicaraan kita. Begitu
Tuhan ada marah, dia datang. Begitu anak Tuhan ada pelanggaran, dia datang. Salah satu kesaksian, ini saya saksi, dan ini baru-baru aja, tidak ada seminggu, semua pada pergi. Saya sendiri di rumah. Saya sudah memuji Tuhan, akhirnya kan lama-lama kan capek, saya namanya tubuh ya, capek karena seharian udah berjalan, udah capek. Nah, aku tak tidur aja, maunya tidur. Begitu tidur, mau tidur. Ya alangkah baiknya ya, kalau aku ini tidur, coba, aku ini tidak bisa tidur, cuma gitu terus. Itu di dalam hati. Coba kalau aku tidak bisa tidur, Danio kayak apa hidup manusia itu? Duh, baru gitu, saya pejam mata, keludak sebelah sana, terus sana keludak. Apa ya itu? Saya kan juga mikir, tidak mungkin manusia, tidak mungkin maling gitu ya, tidak mungkin orang jahat. Saya lihat, saya punya anjing macam diam, tidur, sama ngelirik-ngelirik dipanggil, oh tidak apa-apa, saya diam. Dan saya mulai tidur lagi. Baru mau pejam, sudah mau tidur ya. Depan mesin, jadi ujung-ujung dibunyi, keludak. Saya begini, ini ada apa ya? Hari ini kok heboh gitu. Maksud saya, kemarin-kemarin tidak ada apa-apa. Nah, kalau kita bilang bahasa sehari-hari, kok pas saya sendiri, kok pas bunyi semua atapnya. Itu kan kalau logikanya, logika pikiran saya sudah. Terus arahnya kemana? Saya tandok. Wah, ini pasti barang gak bener gitu. Dan saya berdoa. Gak ada apa-apa, maksudnya Tuhan tidak ngomong apa, tidak apa, oh nyanyi, oh pujiin Tuhan, atau tetap aja semuanya tidak ada jawaban. Akhirnya saya gini, saya daripada itu saya tak lihat apa, YouTube tak apa. Terus yang di depan tempat kamar toilet itu bunyi gludak keras sekali. Saya pikir ada barang jatuh, tapi kok saya lihat dimai. Hanya saya lihat, hanya saya ngomong sama anjing saya cerita apa ngomong gitu supaya ada teman bicara gitu maksud saya. Jadi ada apa-apa. Mau tidur lagi, bunyi lagi sudah, gludak. Hanya marah enggak saya? Marah kan? Begitu marah, terus saya gini, ayo kita turun ke bawah Dia tidak mau, diem. Terus saya turun ke bawah. Saya lihat pelataran Tuhan di atas kon. Saya lihat, oh nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Saya bilang, Tuhan sertai saya berdoa, Tuhan sertai saya. Dan nama Tuhan saya berdoa, amin. Ayo, saya naik ke atas. Baru duduk. Gludak. Saya dengerin. Kayak kucing nggak mungkin gitu. Maksud ada barang, maksudnya kayak ular apa. Tapi ngapain dia di sana? Misalnya lihat pintu, kan itu ada pintunya untuk naik ke atas ya kalau bocor. Jadi lihatin semua. Gak ada, semua rapi. Akhirnya saya gini, ya sudahlah. Saya tahu bahwa memang kayak gini ini kan harus terjadi batas alam roh. Ya sudah, yang memang harus saya alami ini. Saya berdoa. Lagi saya berdoa, gludak keras sampai saya kaget. Dengan kaget itu, saking kagetnya saya kan melemparkan sesuatu. Itu jedok, duok gitu. Duok itu saya bilang gini, wes kamu jangan ganggu aku, gitu. Itu logika pikiran saya. Udah, tidak ada suara. Setelah didok tadi tidak ada suara. Dalam hati saya, oh takut deh aku. Itu logika saya. Akhirnya saya tidur. Pulas. Pokok 3 dibangunin Tuhan. Bangun hambaku. Ya bangun. Kamu tidak tanya, tadi itu ada apa? Gak tahu Tuhan. Sekarang kamu dengerin. Di dalam dunia ini ada alam sadar dan alam roh. Benar Tuhan. Ketika kamu merasa bahwa kamu tidak ada apa-apa,
aman-aman terkendali. Terus kamu bilang, coba kalau tidak bisa tidur, ya apa? Itu ke bawah, saudara, perkataan. Kok bisa gitu tuh Tuhan? Padahal ngomongan kayak gitu kan bukan kutuk, bukan apa. Kamu kan tidak tahu. Lihat ini, dilihat saudara. Pada saat saya mau tidur, jadi ini buka semua, ini buka, ini alam buka semua saya. Itu ada roh yang lewat, ada roh yang lewat. Kalau orang bilang itu rombongan roh lewat terus. Nah saya ngomong gitu saudara, ternyata roh itu ada yang usil dan menempel di tempat atap. Loh, kenapa tidak bisa masuk? Kan ini sudah diberkati. Oh, nah baru tahu. Jadi kalau rumah ini sudah diberkati, roh itu hanya di sininya, tapi dia bisa ganggu. Loh kok bisa? Dia bisa melempar apapun. Loh, lempar apa? Kan dia punya kuasa juga. Dia punya sesuatu. Dia mau melempar apapun bisa. Bau wangi, bau seperti mayat hidup, bau amis arus, bau bangkai, bisa itu melempar itu sudah. Terus kadang duduk ya, seperti ada orang melempar sesuatu. Mana ada malam-malam melempar tanah duduk itu loh. Oh, baru saya tahu. Oh ya, ternyata tidur pun juga tidak boleh ngomong sakar dewek. Hanya begitu saya tahu ya Tuhan, ampuni saya. Karena saya pikir saya cuma bilang tok gitu, cuma bilang gitu aja. Begitu iblis lewat, iblisnya usil, ambil alih dia. Nah, terus kok bisa pergi apa karena tadi kena barang saya yang jatuh, kena atap tadi? Bukan. Karena pada waktu kebetulan kamu naikkan ke atas, malaikat itu sedang jaga di situ. Keluar kamu. Langsung itu. Tidak ada. Kalau orang bilang itu ditepak-tepak, no. Tahu ditepak-tepak, dipas-pas, no. Nah, itu ilmunya manusia, kata Tuhan. Jadi kita ini ngepas no, tidak boleh. Dari situlah kita sadar, oh ya, ternyata batas alam roh ini benar-benar sangat kita perhatikan. Kita tidak boleh sembarangan ngomong. Bilangin anak, marahi istri, marahi suami, marahi siapapun, belajar untuk tahan, untuk menghadapi kenyataan. Amin. Jadi kita sadar. Kita akan lihat ayat lebih dulu ya saudara, supaya kita bisa lebih pakem, masih lebih mengerti. Roma pasal 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Amin. Jadi sudah tahu kan kesaksian saya tadi. Anggota tubuh itu adalah mulut, mata, telinga, ya. Mata memandang sesuatu porno, itu kita masuk ke otak. Nah, itu juga masuk ke alam dunia roh, batas roh. Terus apa lagi? Telinga mendengar sesuatu, masuk ke batas alam roh. Apapun itu bisa. Makanya kita sadar di sini kan ada orang tidur dan itu ada roh ya, yang kemana-mana pergi. Dia mengikuti kalau setan itu tidak pernah tidur ya. Dia selalu mengintai anak-anak Tuhan 24 jam. Diintai itu di mana-mana. Kita sadar bahwa hal ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika kita menjadi miliknya, ingat, kuasa Tuhan itu lebih besar. Dan dia akan menjamin kita. Amin. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah miliknya. Berarti saudara, apa yang kita alami dengan kasat mata ini, ya baik itu keuanganmu, itu kan kasat mata. Sakit penyakitmu itu kan kasat mata. Tuhan lebih memperhatikan. Jadi kita harus mengerti bahwa batas alam roh ini
Harus kita ngerti, masuk kebenaran itu. Bahwa kalau di dalam perkara yang tidak kelihatan saja, Tuhan ikut campur tangan. Apalagi dengan kenyataan hidup yang kita alami. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Ada satu kesaksian, saudara. Saya ini, sudah saya ceritakan, saya ini divonis sama dokter bahwa saya punya kelenjar getah bening. Ya. Dan dokter bilang itu harus operasi. Ya. Tapi saya bilang, buat apa operasi? Saya paling takut dengan hal-hal kedokteran. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, you wis tak serano. Pada saat saya berdoa berserah, saya minum air didoakan, saya puasai, saya juga mengikuti jalur Tuhan, tapi Tuhan tetap menegur saya. No, hai kamu anakku dan hambaku. Ketahuilah bahwa orang hidup di dunia ini tidak boleh melanggar. Kalau kamu melanggar kayak apa sih Tuhan? Kalau kamu batuk, kamu tidak boleh minum es, tidak boleh makan lombok. Oh iya, tapi aku tidak melanggar apa-apa Tuhan. Kalau kamu sudah punya kelenjar getah bening, kamu juga tidak boleh melanggar. Loh, apa sih tidak langgar? Aku tidak melanggar apa-apa kok. Karena kamu stres. Kalau orang hidup, dengarkan baik-baik. Orang hidup itu pasti pikirannya jalan. Tidak mungkin tidak. Perasaan juga jalan, otaknya juga jalan. Ya. Kalau orang hidup itu maunya lebih maju dan juga pasti dicukupkan, itu pasti. Dan juga apa yang menjadi kehidupan kita punya kerinduan. Tapi satu hal yang kita harus ingat bahwa semua itu baik di hadapan kita, tapi belum tentu itu kehendak Allah. Ingat ya saudara, walaupun itu kayak benar buat kita, benar itu sungguh, tapi di hadapan Allah belum tentu. Maka itu kehendak Allah saja yang harus terjadi. Jadi kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang bagus, program bagus, semua bagus, dan itu meleset, menclek gitu, saudara, itu juga bukan suatu kebetulan. Allah punya rencana dengan kejadian itu. Ya, akhirnya saya bilang gini, Tuhan, setiap kali saya nelen, saya tidak bisa berhenti seperti ada kelenjar yang kuat terus. Jadi kayak ada sesuatu yang menghambat, riak gitu. Jadi saya susah untuk ngomong, apalagi kalau saya lagi sakit atau lagi marah atau lagi sumpek gitu. Sumpek itu dalam arti gini, namanya manusia itu kan gini, kita maunya gini, tapi kenyataan gini, terus gini. Saya tidak mau hijau, warnanya hijau terus, kira-kira jengkel enggak? Jengkel kan? Nah itulah yang membuat kelenjar getah bening kita itu makin mengikat, penyakit itu mengikat. Kenapa? Karena kelenjar getah bening itu adalah hasil dari perkara-perkara yang membuat kita itu ya tadi marah, jengkel, benci, mangkel, itu salah satunya. Jadi tubuh manusia terdiri dari darah, otot, dan juga lemak dan darah itu tidak boleh keracunan. Kalau itu sampai keracunan, itu sangat berbahaya buat tubuh kita. Itu akan menimbulkan benjolan-benjolan. Nah, itu sudah terjadi seperti saya alami kelenjar getah bening. Akhirnya saya berkata, Tuhan, ya wis toh, aku pasrah. Nah, orang bilang pasrah itu berarti kan harus mengalir, saudara ya. Tapi kenyataannya di depan kita itu tidak cocok dengan hati kita. Aku tidak mau, aku tidak suka. Nah, selalu kita utara tidak suka. Tapi kenyataannya kita harus lewati gitu. Karena kita berontak hingga akhirnya kelenjar getah bening itu makin membesar. Sampai satu titik, lama-lama berapa mili, berapa senti, terus. Setelah itu kita jadi ngeblank. Tahu ngeblank? Ngeblank itu tidak bisa berpikir jernih. Ya, bukan ngeblank kayak gini saja. Tidak bisa berpikir jernih apa yang dari luar kita terima. Contoh nih, kamu ya itu benjolan pasti hilang lek dipijet, dipencet, dipijet. Karena itu pasti otot yang merengkel, tahu ya, otot yang menyatu. Karena saya tidak bisa berpikir lagi,
Pada saat Tuhan saya jelaskan bahwa itu karena hasil dari kehidupan kamu. Kalau terus itu terdoktrin, akhirnya keluar itu. Tapi saya bilang, sudah, sakarpe itu terserah pada urusan di dalam dunia. Ya wis dipijet aja. Pijet sudah. Tadi ini enak. Besok pagi-pagi mendoza 1 telur. Dengan 1 telur itu saya tidak bisa ini, saya tidak bisa jalan dengan enak. Kenapa? Kami dari sini. Cuma. Karena di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini tumbuh. Jadi saya bingung sekali sampai nangis pagi siang malam. Akhirnya bawa ke dokter dan dokter bilang harus operasi. Nah ini sudah dengan harus operasi inilah akhirnya kenyataan. Karena dari dokter awalnya bilang juga kalau ini harus diambil dan harus minum obat seumur hidup. Nah ini kata-kata seumur hidup inilah yang membuat saya jadi down. Dengan keadaan itulah akhirnya operasi sungguh dan saudara tahu, saya operasi itu sadar saya itu lama sekali. Kenapa? Saya sudah capek pikiran saya. Stres, kenapa? Karena operasi, aku sudah doa-doa. Saya ngelanggar siapa? Manusia kan? Kalau kita mau dengar suara Tuhan, hikmat dari surga itu akan menuntun kita. Tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena saya lebih besar ambisi emosi saya. Kok bisa kayak gini gitu? Saya udah doa. Nah itu saya hati-hati. Jadi kalau kita sudah mencintai Tuhan, melayani Tuhan, kita mengasihi sungguh-sungguh, jangan menuntut apapun dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu lebih tahu dari kita. Jadi kalau kita berjuang memakai hukum kita sendiri seperti ayat ini Roma 7 ayat 23, perhatikan baik-baik, ini benar-benar terjadi. Setiap manusia akan alami ini. Jangan sampai kita melanggar. Kita akan bertentangan nanti akal budi kita itu, otak pikiran kita dan cara berpikir kita sudah berbeda. Mari kita sadar bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah kalau kita mau berserah pada Tuhan, ya sudah, biar Tuhan yang nuntun, biar hikmatnya Tuhan yang tuntun. Sekalipun mungkin tidak sesuai, Tuhan pasti akan membuka, oh ternyata tidak sesuai ini karena aku harus begini. Itu akan terjadi, itu akan terjawab gitu saudara. Asal kita mau dengan tekun berdoa supaya Tuhan memberikan kehendaknya kepada kita. Dan Tuhan pasti punya rencana atas hidup kita. Amin. Itu yang membuat kita kuat, ya saudara. Kemudian kita perhatikan ada kata-kata sebelum saya tutup dengan pujian. Tuhan sedang mencari mereka. Dengar kan? Kalau kita mendengar, kita akan menyatu. Dengan ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Dengan saya dioperasi itu, saudara, kesaksian saya berhentikan dulu ini kata-kata. Akhirnya saya sudah lebih banyak berserah. Kenapa? Karena saya tahu, waduh ini operasi. Nah ini satu, habis uang. Saya tidak mau merepotkan orang tua. Itu perasaan saya. Begitu operasi saya pertama ke 1 tuh, saya itu tidak bisa makan. Dan darah yang diinfus itu keluar dari hidung. Sampai dokter bingung. Kenapa? Begitu saya ikhlas, semua berhenti. Tidak ada pendarahan, tidak ada apa. Dari situlah saya tahu bahwa saya tidak boleh seperti ini. Keras kepala, tegar tengkuk. Ayo jalani hidup ini apa adanya. Belum mungkin teman kita berhasil. Mungkin kita diolok apa ini. Tak peduli. Hanya saya belajar. Ya sudah, dilewati. Pintu pertama, kedua, seperti perhentian di mana perjalanan jalan salib itu saya lewat lolos. Hingga akhirnya saya tahu bahwa ternyata sayang sekali jika kita hanya merencanakan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Pakai kekuatan kita sendiri, terbatas. Karena pakai kekuatan Allah, saya berdiri di sini. Dan begitu dokter saya analisa lagi, dicek lagi, kok anak ibu sudah tidak ada yang kelenjar getah bening. Puji Tuhan. Saya juga berdoa, tak doa tiap hari.
Enggak, saya juga puji Tuhan dalam hati bersyukur. Tuhan, kau sudah ambil penyakitku. Setiap pagi saya doain, saya oleskan. Karena dulu tidak ada minyak urapan saya masih umur belasan tuh, saya cuma ngasih air itu saya oleskan dengan darah Tuhan Yesus. Saat saya gini, enak tuh saya dipijat. Tapi roh Tuhan berkata, jangan, woi jangan. Kayak ada satu, jangan loh. Nanti besar loh, ingat loh, nanti besar loh. Saya tidak pegang. Cuma saya gini. Mandi pun juga biasa, gosok biasa, pakai kasih air pengurapan. 6 bulan lebih saja. Dicek lagi, sudah tidak pernah batuk-batuk, sudah tidak pernah ada riaknya, semuanya normal. Anak ibu sudah sembuh total. Puji Tuhan, Tuhan baik, baik Tuhan. Itu kuasa mujizat. Dan kita tidak perlu mencari mujizat itu. Dia berikan cuma-cuma, tapi kita tidak bisa menuntut. Loh itu timpang saja aku kok kayak gini, nggak bisa saudara. Loh itu bisa sembuh no, lah suamiku kok nggak ada, nggak bisa saudara. Itu adalah jalur Tuhan, di mana kita harus tahu betul bahwa ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana saya. Siapa mau bisa? Jadi itu intinya. Jadi kalau kita betul-betul Tuhan mencari kita, kita mau. Tuhan akan memeraih kita. Makanya kita harus sering menyembah, ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun yang dari mulutmu, dari lidah bibirmu kamu memuji, itu adalah hal yang terbaik. Adalah pelataran Tuhan untuk menyala, misbahnya menyala. Mari kita buat misbah kita menyala. Amin. Supaya kemurahan Tuhan turun di tengah.